Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Yang kami hormati Ustadz Dr. Haji Zainal Arifin, LCMA yang telah hadir di sini. Serta Bapak dan Ibu sekalian yang kami hormati dari Aceh hingga Lampung. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Atas karunia-Nya kita bisa sama-sama berkumpul kembali di majelis yang mulia ini dalam keadaan sehat walafiat. Sholawat serta salam tak lupa senantiasa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada para keluarganya dan juga para sahabatnya. Bapak Ibu yang kami hormati, dalam kesempatan siang ini kita sama-sama akan mendengarkan tausiah dengan tema refleksi diri akhir tahun kala pandemi dengan inspirasi surat Al-Qari'ah yang akan disampaikan langsung oleh Ustadz Dr. Haji Zainal Arifin, LCMA. Dan apabila Bapak Ibu ingin bertanya, silakan bisa ditanyakan melalui kolom chat di Zoom ini yang nantinya akan dibacakan pada sesi selanjutnya. Kepada Dr. Haji Zainal Arifin, waktu dan tempat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambil share screen-nya bisa dimulai. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah la nabiyya ba'dah. Syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas anugerah yang telah diberikan Allah kepada kita, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat dapat beramal soleh, nikmat dapat mengkaji Al-Quran sebagai evaluasi kita di bulan Desember menuju tahun 2021. Shalawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Suatun kita, teladan kita, bagaimana hidup bahagia di dunia dan di akhirat. Hidup menikmati setiap cobaan, ujian, yang juga bagian dari nikmat Allah Subhanahu wa taala. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaih. Terima kasih kita kepada MTTG, Majelis Taklim Telepon Group, yang telah memfasilitasi kita pada hari ini untuk mengkaji secara Zoom dari Aceh sampai Lampung, yang hari ini lanjut Sumatera Utara memberi bagian untuk presentasi di dalamnya. Ibu-ibu, bapak-bapak, orang-orang tua kami yang dirahmati Allah. Next. Terima kasih kita kepada ibu, bapak, orang-orang tua kami, kawan-kawan yang telah bersama-sama mengikuti acara Zoom ini. Hari ini kita membahas 4 refleksi akhir tahun kala pandemi, inspirasi dari surah Al-Qari'ah. Untuk mempersingkat waktu, mari kita lihat dan saya membacakan surat Al-Qari'ah ini supaya kajian kita lebih fokus dan mendapatkan keberkatan di 4 refleksi itu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Qari'ah, mal Qari'ah, wa ma adraka mal Qari'ah. Yauma yakunun nasu kal farasil mabthus wa takunul jibalu kal ihnil manfush fa amma man sakulat mawazinuh fa huwa fi 'ishatir radiyah wa amma man khaffat mawazinuh fa ummuhu hawiyah wa ma adraka ma hiya narun hamiyah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita mulakan dari ayat pertama Al-Qari'ah. Hari kiamat. Ini adalah gambaran bahasa Arabnya sebenarnya bukan hari kiamat. Ini salah satu nama dari peristiwa kiamat. Qari'ah itu artinya hentakan, next. Hentakan yang kuat. Hentakan yang kuat, gimana hentakan yang kuat ini digambarkan dengan qari'ah, qara'tul bab. Kalau kita buka pintu biasa gedor pelan.
Tapi kalau misalnya back dulu, kalau misalnya kita dikejar binatang buas, maka kita gedor karena apa? Karena kita ingin mau masuk ke pintu itu. Jadi suasana yang begitu hiruk pikuk itu bisa diilustrasikan dengan bagaimana ada orang begitu ketakutan dan berada di depan pintu, dia menggedor sekuat-kuatnya. Begitulah hiruk pikuk, panik, mencekam, malapetaka, seluruh tatanan yang ada sekarang ini diterjang oleh ledakannya yang begitu juga menggelegar dan luar biasa. Bapak Ibu, orang-orang tua kami yang dirahmati Allah, jika kita berada di suasana tsunami di bulan Desember tanggal 24 di tahun 2004 yang lalu, maka kita akan merasakan bagaimana ledakan dahsyat yang masih bersifat lokal. Sementara akhirat itu bersifat universal. Jangankan bumi, planet-planet yang berjumlah triliunan itu juga hancur lebur. Apa yang bisa kita pelajari next? Apa yang bisa kita pelajari bahwa tidak ada yang abadi di dunia ini? Ya. Lanjut. Terus, ya. Maka kesimpulan pertama, Al-Qari'ah belajar dari hari kiamat. Mumpung belum kiamat. Mumpung hari ini masih hidup. Sama ada di akhir tahun ataupun sebentar lagi berada di awal tahun. Maka inilah waktunya kita untuk berubah. Iya, semua mundur dulu. Semua masih memberikan kepada kita peluang untuk berubah. Tinggal kita mau berubah atau tidak. Maka refleksi pertama, jangan tunggu akhir tahun. Berada di bulan Desember inilah hari saya untuk berubah hidup saya. Maka di akhir tahun ada RTL, rencana tindak lanjut. Apa sih yang sudah kita dapat dari rencana kerja operasional yang kita canangkan di Januari 2020 yang lalu, sehingga di akhir tahun kita buat rencana tindak lanjut untuk di tahun 2021 menjadi lebih baik. Karena Bapak Ibu yang dirahmati Allah, Al-Qari'ah memberi pelajaran bagi saya, bagi kita semua, sebelum hentakan itu menghabiskan nyawa kita. Pandemi yang sekarang memberi pelajaran bagi kita. Yang sehat bisa wafat seketika. Yang survive bisa hancur ekonominya seketika. Dan ini adalah bukan berarti kita meratap menangis. Tapi Al-Qari'ah memberi pelajaran untuk berubah. Berubah menjadi lebih baik. Next. Mal Qari'ah. Apakah hari kiamat itu? Ini adalah pertanyaan. Ya, terus. Ya, lanjut. Manusia dari dulu kini akan datang selalu bertanya tentang kiamat dengan nada ragu atau ada atau tidak. Begitulah manusia yang berada di comfort zone. Dia merasa nggak akan ada perubahan itu. Padahal perubahan tambah tahun tambah cepat. Yang kita sangka 2020 akan aman. Rupanya dunia berubah begitu cepat. 2021 kita pun tak tahu. Tetapi kalau kita bisa merencanakan dan kita meyakini bahwa di sana ada akhirat, ada pembalasan, tempat di mana kita akan berada di surga, maka langkah kaki kita tak akan ragu. Gagal di dunia asal masuk surga, okelah. Daripada kita membuat program yang gagal sehingga berada di neraka. Nauzubillah min zalik. Next. Ya, maka pelajaran. Dream it. Raihlah mal qari'ah. Pertanyaannya, apakah kita siap menghadapi surga? Apakah siap menghadapi neraka? Kalau kita siap mengharapkan surga, dream it. Mimpilah untuk meraih surga itu. Bermimpi dan raihlah surga itu kapan? Ya sekarang. Inilah waktunya. Jangan tunggu selesai pandemi. Saat kala pandemi inilah kita buat perencanaan, plan A, plan B, plan C. Bagaimana kita merencanakan akhirat. Anak kita harus menunaikan ibadah haji. Karena waiting list 17 tahun. Sahabat-sahabatku yang ada di kamar ini juga begitu. Rencanakanlah. Kalau bukan di usia 20, 30 kita merencanakan ibadah haji, maka kita tak akan berangkat di usia 40. Kalau kita merencanakan di usia 50, berangkat di usia 70. Alhamdulillah negara
Tidak lupa 25 tahun kita tanam sekarang. Berangkat 35 tahun. Pemerintah mensubsidi 35 tahun, 35 juta hasil dari perputaran uang yang dikelola oleh negara dari dana yang kita titipkan selama 17 tahun. Ini adalah perencanaan. Bagaimana seluruh anak-anak kita menunaikan ibadah haji saat usia muda. Ini dream it and achieve it. Tidak saja pergi ke Paris lah. Kita merencanakan anak-anak kita pergi haji. Menunggu 17 tahun bolehlah pergi umroh di saat 5 tahun ke depan. Itu salah satu contoh. Bagaimana anak kita rencanakan. Kalau engkau memang sudah ayah emak memasukkan biaya untuk menunaikan ibadah haji, sholatnya jangan tinggallah. Bagaimana 17 tahun ke depan kamu membaca Al-Quran hafal 30 juz dan kamu khatamkan di Masjidil Haram. Inilah adalah dream it, achieve it. Tidak saja pencapaian dunia, pencapaian ukhrawi pun dalam RTL kita perlu kita rencanakan sebagai wujud tindak lanjut dari apa yang kita ingin raih di dunia ini. Lanjut. Ini adalah refleksi kedua. Wa ma adraka mal qari'ah. Tahukah kamu apakah hari kiamat itu? Hari yang begitu hentakan keras, pandemi begitu luar biasa, membuat orang terkejut. Apa yang bisa kita pelajari dari ayat ketiga? Wa ma adraka. Allah mengatakan tidakkah kamu, saya mengambil kata-kata kamu. Artinya yang merencanakan itu kamu, yang sukses itu kamu, yang merefleksikan itu kamu. Tidak dalam rangka mencari kesalahan orang lain atau mencari kambing hitam atas kegagalan kita. Semua keputusan ada di tangan kita. Next. Maka kita menemukan mukmin yang beriman kepada Allah tak akan meragukan sedikit pun bahwa bumi ini akan berakhir dan hari pembalasan akan ditampilkan. Apa yang perlu kita raih di sini? Bagaimana masuk surga di akhirat? Itu nomor satu. Bagaimana Allah ridho di dunia dan di akhirat. Itu nomor utama. Kalau tadi nomor satu, ini nomor utamanya. Jadi artinya apa? Artinya kitalah yang mengagendakan surga itu. Saya, kamulah itu. Adroka, lanjut. Maka kita di sini ingin terus, ya, if not you, then who? Kalau bukan kamu yang sukses, siapa lagi? Adroka, kamu. Jadi refleksi akhir tahun di kala pandemi ini memberi sentuhan dalam surat Al-Qari'ah ini, kamulah yang sukses itu. Nabi Muhammad yang sukses ketika dia bisa memberi kontribusi positif kepada kaum kafir Quraisy hingga di akhir hayatnya ada 100.000 orang masuk Islam. Kita berapa banyak mu'alaf yang lahir dari kita? Ini menjadi tanda tanya. Atau berapa banyak orang yang tak kenal sholat menjadi mukmin muttaqin yang sholatnya terjaga. Ini menjadi PR. If not you then who? Ini ayat untuk saya. Ini ayat untuk kita semua. Seluas lautan ini, seluas lautan itu juga kita bisa beramal soleh. Jadi jangan sampai berpikir, oh Pak, ini pandemi 2021 belum juga selesai, malah berita dari TVRI kita mendengar hari ini COVID bukan nurun, mulai nanjak naik lagi Pak Ustadz. 2021 masih belum. Inilah bagi orang yang optimis, tidak. Banyak pekerjaan seluas lautan kita bisa beramal. Lanjut. Ya, sehebat apakah manusia, sehebat apakah ibu dan bapak, sehebat apakah saya dan kita semua, yauma yakunun nasu kal farosil mabsus. Pada hari itu manusia seperti laron yang berterbangan. Hari itu. Tapi hari ini kita bukan laron yang berterbangan. Hari ini kita bisa berbuat sesuatu. Hari ini kita masih hebat dan luar biasa. Lanjut. Manusia berterbangan dalam badai, gambaran tentang suasana kebingungan, sedih, putus asa. Manusia pada mulanya hanyut dalam suasana hari kiamat. Hari itu belum jadi Bapak Ibu. Pandemi itu belum akhir dari kehidupan saya dan kita semua. Akhir tahun ini bukanlah keputusasaan. Hari ini adalah hari pengharapan.
hari sukacita, hari di mana kita sangat berbahagia. Kenapa? Karena kita belum wafat. Lahir tadi malam, hari ini masih bisa beramal soleh. Itu perbuatan orang hebat lah. Lanjut. Ya. Watakunul jibalu kal ihnil manfus. Sebagaimana manusia menjadi laron, gunung-gunung seperti bulu warna-warni yang dihambur-hamburkan. Bapak Ibu, jemaah MTTG yang dirahmati Allah, Majelis Taklim, Telkom Group yang dimuliakan Allah, apa yang kita cari, yang kita kumpulkan, jabatan yang kita raih, kalau tak pandai-pandai meniti buih mencari ridho Allah dan beramal soleh, dia bagaikan gunung yang akhirnya berhambur tak ada nilainya. Semua kerja-kerja kita, dari pagi sampai malam, dari malam sampai pagi, jika bukan karena Allah dan surga, nothing. Tapi di sisi lain, yang hebat itu bukan apa yang kita kerja, bukan apa yang kita raih, tapi yang hebat itu apa yang kita berikan. Bukan apa yang kita dapatkan berupa gunung, tapi apa yang kita berikan. Inilah dia watakunul jibalu kal inil manfus. Jangan bangga dengan tumpukan harta walaupun setinggi gunung, karena itu akhirnya akan sirna dan habis lunas. Jangan bangga dengan jabatan, prestise, prestasi yang diraih, karena itu pun takkan dibawa mati. Yang dibawa mati adalah amal-amal soleh kita. Inilah refleksi yang masih yang ketiga, lanjutkan. Ya. Terus. Dalam bencana yang luar biasa, gunung-gunung itu pun akan berterbangan kian kemari laksana bulu domba, menunjukkan bahwa apa yang menurut kita penting saat ini, yang kita kejar, yang kita raih dalam dunia rohani hanya akan seperti suatu tak berharga. Bagaikan bulu. Tak berharga. Kalau daging domba masih oke lah. Bulu, alhamdulillah masih bisa dibuat baju. Oke, lanjutkan. Maka lanjut. Terus, ya. You are great. Jadi di sini dikatakan, di 4B ini, if not you, then who? Kalau bukan kamu, siapa? 4A. 4B-nya, you are the great. Kamulah yang besar, kamulah yang hebat itu. Kamu hebat bukan karena ada embel-embelnya. Bukan karena harta, tahta, wanita. Tapi kamu hebat karena amal soleh. Kamu hebat bukan karena apa yang kamu miliki. Gunung habis. Kita hebat karena apa? Karena kita beramal soleh. Lanjut. Ya, maka terakhir, ya tadi yang ketiga ya, 3B, ini yang keempat terakhir, fa'amma man saqulat mawazinu. Adapun orang-orang yang berat timbangan kebaikannya. Jadi yang bernilai itu amal soleh. Apakah kita ke surga ataukah kita ke neraka? Lanjut. Jika kebaikan yang lebih banyak, hasil pertimbangan itu akan menguntungkan buat orang itu. Dan dia akan disambut memasuki kehidupan yang serba menyenangkan. Jadi pandemi, akhir tahun adalah optimis. Kematian adalah surga. Itulah dia serba menyenangkan. Karena apa? Karena alasan untuk sukses, alasan untuk bahagia itu jelas. Maka kita memperbanyak amal soleh dalam wujud memperberat timbangan kebaikan. Lanjut. Terus. Fahuwa fi 'aisyatir radiyah. Maka dia dalam berada kehidupan yang sangat memuaskan, menyenangkan. Bapak, Ibu, orang-orang tua kami yang dirahmati Allah, ini gambaran yang perlu kita clearkan. Sakulat berat berarti ada amal kejahatan kita. Jangankan ibu bapak, saya pun punya dosa. Semua makhluk punya dosa. Anak Adam punya dosa. Kullu bani Adam khata'. Setiap anak Adam dosanya banyak. Fa khairul khata'. Inat tawabun, sebaik-baik yang berdosa bertobat.
Jadi cara menghitungnya dosanya ada, tapi sedikit. Maka bahasanya sakulat, bukan intahat. Fa amma man sakulat mawazinu, adapun yang berat timbangannya. Berat timbangannya berarti berat timbangan kebaikannya berarti ada timbangan keburukannya, cuman tak berat. Bagaimana pemahamannya? Saya, ibu, bapak melakukan satu kebaikan, dinilai Allah dengan 700 lipat kebaikan. Baca alif, lam, mim, alif 10 kebaikan, lam 10 kebaikan, mim 10 kebaikan, alif, lam, mim udah 30 kebaikan. Kita ajarkan, setiap orang yang mengajar, mendengar kebaikan itu mendapat pahala sehingga hari kiamat. Artinya kalau ada orang Islam kebaikannya sedikit, kejahatannya berat, itu berarti memang sholat, tak pernah puasa, tak pernah zakat, tak pernah haji, tak terpikirkan baca Quran, apalagi memang tak ada kebaikannya kecuali waktu nikah dia harus mengucapkan syahadat, itu pun diajari oleh ustadznya. Ashadu. Maka jadinya tidak sakulatlah mawazinuhu. Jadi begitu rahman dan rahimnya Allah. Boleh jadi kita buat maksiat dan kebaikan sama. Tapi karena kebaikan dilipat gandakan 700 kali lipat dan kebaikan kejahatan hanya dinilai 1, maka lebih banyaklah akhirnya kebaikan kita. Walaupun sebenarnya secara nominal 50-50, tapi 50 dikali 700 dan 50 yang 1 cuma dikali 1. Inilah dia maknanya sakulat mawazinu. Apa kata Allah begitu baiknya, maka kata Nabi Muhammad tidak akan masuk surga kalau bukan karena rahmat Allah. Kenapa kok rahmat Allah? Karena cara penghitungannya saya sudah berbeda. Maka kalau kalah akhirnya saya, bapak, ibu, kita semua masuk surga, maka itu fi'ishatur radiyah. Kita sangat rela, sangat puas, sangat berterima kasih. Kenapa rela, puas, terima kasih? Karena amal kita sebenarnya equal dengan kemaksiatan kita 50-50. Tapi Allah perbanyak kebaikan kita dengan 700 kali lipat, 10 kali lipat. Bahkan tanpa ada bilangan kebaikan dilipatkan oleh Allah. Sementara keburukan, kejahatan, kemaksiatan, kemunafikan hanya dinilai 1 kali saja. Maka semua pasti rela. Radiyah, aisyatir radiyah. Itu baru cara penghitungan. Belum lagi surga yang diberikan Allah. Aisyatir radiyah. Artinya apa? Artinya refleksi pandemi ini di akhir tahun ini mengajarkan kepada kita bagaimana membuat hati kita senang dan senang walaupun musibah bencana turun terus menerus menimpa kita. Kenapa? Baru dibuka pintu surga saja, hilang semua penat yang 70 tahun susah dan menderita itu. Baru dibuka pintu surga. Aisyatir radiyah. Sangkingkan nikmatnya lah surga itu. Semua pasti rela. Karena apa? Fasilitas tempat nginap kita, rumah kita, bukan numpang, bukan di hotel. Rumah kita itu kalah Burjul Khalifah yang 1 malam 500 juta itu. 1 malam ada hotel nginap 500 juta. Kita lebih dari itu fasilitas rumah yang akan kita tempati di surga. Maka kita pasti senang lah. Aisyatur radiyah. Inilah dia alasan untuk berbuat yang terbaik di saat pandemi. Di saat orang kesusahan. Di saat juga kita susah. Tetap istiqomah mencapai ridho Allah. Beramal soleh. Karena apa? Karena kalau masuk surga selesai semua penat di dunia ini. Maka orang yang kena pandemi bukan diratapi, ditakuti walaupun proses penguburannya agak aneh. Yakinlah mereka fisabilillah dan doakanlah sahabat keluarga kita yang wafat di saat pandemi ini. Mereka fi aisyatur radiyah. Dan kita pun kalaupun akhirnya wafat karena COVID-19, fi aisyatur radiyah. Karena inilah jalan yang dipilih Allah untuk menggapai ridho dan surganya. Bagi kita yang hidup tentu saja tetap menjaga aturan pemerintah. Karena apa? Karena kita masih diperlukan oleh istri dan anak atau suami dan anak atau orang-orang yang mencintai kita. Ya, lanjut. Ya, agar selamat dan tidak tersesat perlu patuhi rambu-rambu jalan menuju surga. Fi aisyatir radiyah itu.
Ya, orang sholat, taat, zakat, hati-hati, jaga jarak aman yang bukan muhrim. Jangan sampai berdua-duaan karena yang ketiga nanti ada setan. Bukan hansipnya yang disebut setan, bukan orang tua kita disebut setan. Ini orang tua datang ganggu kami aja, dasar setan. Bukan itu maksudnya. Setan yang mengganggu membuat kita bertambah menjerumus tempat maksiat. Kawasan tertib berpuasa, ada yang mau puasa Senin Kamis seperti hari ini, atau puasa bulan Ramadan, gunakan jilbab, menutup aurat, ini bagian jalan menuju surga. Hindari ibadah yang tidak dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala, memakan yang halal dan seterusnya dan seterusnya. Ini adalah bagaimana insyaatir radhiyah itu tidak saja di akhirat, tetapi jalan menuju surga itu digambarkan oleh Allah dengan siratal mustaqim, jalan lurus, jalan paling mudah. Walaupun ada peraturan rambu lalu lintas itu hanya untuk memudahkan kita menuju surga, memudahkan kita menuju tempat wisata, walaupun pemerintah mengatakan kalau bisa tetap saja liburan di rumah karena COVID-19 ini masih naik dan ini menjadi tanda kita belum aman. Lanjutkan. Ya. Terus. Kebahagiaan itu tidak dalam tingkat yang sama buat semua orang. Ada orang bahagia akhir tahun dapat THR. Tunjangan hari akhir tahun atau hari raya bagi non-muslim. Ada juga yang mengatakan bahagia ketika memiliki aset properti. Ada juga yang bahagia ketika dapat sholat tahajud, menangis di malam hari. Ada juga yang bahagia ketika bisa membaca Al-Quran, mendengar kajian seperti siang hari ini, berpuasa Senin Kamis, ataupun ketika dia dapat khusyuk dengan sholat, dapat melaksanakan sholat berjemaah di masjid. Dalam setiap keadaan adalah kebahagiaan. Tetapi kebahagiaan yang sesuai dengan sifat tertentu oleh orang yang bersangkutan. Keadilan Allah tidak menzalimi siapapun, namun berbeda dengan keadilan kebahagiaan akhirat. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, orang akan bertanya-tanya kenapa kafir masuk neraka dan kekal di dalamnya, sementara yang beriman masuk surga dan kekal di dalamnya. Karena memang itulah dia aturan main dan Allah tidak menzalimi siapapun. Aturan mainnya jelas. Kalau mau main bola silahkan main bola, tapi dalam main bola itu ada aturan main. Pertama, Anda harus terdaftar sebagai pemain. Kalau dia nggak terdaftar, dia nggak bisa main. Begitu juga kita mau masuk surga harus terdaftar sebagai orang yang ingin masuk surga. Apa syarat ingin masuk surga? Beriman kepada Allah. Ini adalah keadilan. Jadi kalau ada orang kafir masuk neraka kekal selama-lamanya di sana, itu adalah keadilan Allah, bukan kezaliman. Karena dia nggak mau daftar masuk surga, dia mau daftar masuk neraka. Jangan salahkan Allah ketika ada orang kafir masuk neraka. Cuman kita prihatinlah, maka kita ajak berdakwah kepada mereka yang kafir agar menjadi mu'alaf sehingga masuk surga bersama-sama. Lanjut. Ya. Jadi alasan keempat, reason for success. Apa alasan kita bisa merefleksikan diri di akhir tahun kala pandemi ini? Karena kita punya alasan yang kuat untuk sukses menghadapi pandemi ini. Jangan sampai pandemi menjadi momok, tapi itu adalah sarana untuk membuat kita sukses. Kapan saya dan kita semua sukses? Ketika kita fi 'ishatir radiyah, dapat ridho Allah dan masuk surga. Lanjut. Ya, terakhir ayat 8, 9, 10, 11. Wa amma man khaffat mawazinu. Adapun orang yang ringan timbangan kebaikannya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, yang ringan timbangannya ini orang beriman juga. Artinya memang ada satu kebaikan dia, ada 50 kejahatan dia. Sehingga satu ini dinilai Allah dengan 50 kali lipat atau 10 kali lipat. Satu kebaikan 10 sementara dia punya 50 kemaksiatan. Sehingga kemaksiatannya lebih berat, sementara satu kebaikannya masih belum bisa menutup 40 yang kurang dari 50 yang membuat dia equal. Artinya orang yang beriman itu pun harus transit di neraka. Tapi orang kafir nggak ada timbangan. Karena semua kebaikannya 0%. Kafir semua kebaikannya 0%. Sementara yang beriman, kebaikan dan keburukannya ditimbang. Asal normal 50-50 saja, pasti masuk surga karena dilipat gandakan Allah kebaikan. Ini 50-50 dalam arti sebelum dilipat gandakan. Lanjut.
muslim, jadi katanya muslim yang ringan timbangan kebaikannya, mau tidak mau harus transit di neraka. Inilah doa kita, waqina azabannar. Hindari kami ya Allah untuk transit walaupun 1 detik di neraka. Karena apa? Karena dibakar korek api saja 5 menit saya nggak kuat. Dibakar dengan korek api, tangan kita 5 menit nggak kuat, baru korek api. Transit 1 detik di neraka. Jangan sampailah. Adapun kafir tidak ditimbang karena kekafirannya membuat segala kebaikannya 0 besar. Lanjut. Sakulat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah. Tempat kembalinya adalah neraka hawiyah. Lanjut. Ya. Terus. Tingkat-tingkat hukuman itu sesuai dengan kesalahan pelaku dosa bersangkutan. Jadi Bapak Ibu, ada orang kafir berbuat baik. Dia mendapatkan neraka yang mungkin volume panas apinya tak sepanas mereka yang sudah kafir bejat lagi. Yang paling bawah atau munafik, innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Jadi sebagaimana surga ada tobakon antobak, kafir pun ada darokat. Ada tempat yang paling bawah. Going to hell is not accident, it's a choice. Jadi masuk neraka itu bukan karena kecelakaan, bukan karena takdir Tuhan. Jangan salahkan Tuhan. Kenapa kok pandemi, salah Tuhan? Tidak. It's choice. Dalam suasana sulit sekalipun, kita masih bisa berpikir positif kepada Allah, berpikir positif kepada suasana yang ada di sekitar kita. Lanjut. Wama adraka ma hiyah, sebagaimana wama adraka mal qari'ah, di sini wama adraka ma hiyah, apakah neraka hawiyah itu? Lanjut. Neraka itu bermacam-macam namanya dan kita tidak dalam rangka mendeskripsikan neraka hawiyah, tapi ini neraka di mana umat Islam masuk ke dalamnya karena kurangnya amal kebaikan. Itu yang bisa kita deskripsikan sesuai dengan ayat ini. Walaupun mungkin definisi dari para ulama banyak dan beragam serta berbeda. Terakhir, narun hamiyah. Ini neraka sangat amat panas. Hami, muhami, bahasa Arabnya itu pelindung. Yang namanya neraka melindung itu maksudnya apa? Jadi bahasa hamiyah ini seharusnya api yang membakar itu jauh dari kita lah. Tapi ini api suka kali dekat dengan kita. Bagikan pengacara, kita yang bermasalah, dia akan melindungi kita. Tapi pengacara ini bukan melindungi, tapi menggerogoti, menghancurkan, merusak. Inilah dia gambaran dari hamiyah. Seharusnya pengacara itu melindungi, menyelamatkan. Tapi tidak. Ada pengacara yang merusak. Digambarkan Allah dengan hamiyah. Neraka itu sangka kita bisa menyelamatkan. Maka ada orang mengatakan, biarlah aku masuk neraka, suka-suka akulah. Kenapa rupanya kalau aku masuk neraka? Karena aku bukan kau. Nah, inilah dia yang disebutkan narun hamiyah. Sok hebat dia memasuk neraka. Seakan-akan neraka itu melindungi, menyelamatkan. Tetapi bahasa kiasan dari situ, gak ada neraka itu menyelamatkan. Fabi sal masir. Ini seburuk-buruk tempat. Jangan pernah berpikir masuk neraka itu enak karena ketemu selebritis. Tidak. Ini destinasi yang salah. Ini bukan alasan untuk sukses. Gak ada kata sukses kalau masuk neraka. Lanjut. Neraka hawiyah apinya panas. Mukmin cerdas tidak akan berpikir untuk transit di neraka walau 1 detik. Lanjut. Ya, maka terakhir reason for success. Alasan untuk sukses itu jangan sampai kita dapat murka Allah, jangan sampai Bapak Ibu dan saya masuk neraka. Ya, kita berada di kesimpulan dengan demikian, kalau ke surga itu mudah, ngapain susah-susah ke neraka. Ini menarik ini. Surga itu mudah. Sholat zuhur tadi 4 rakaat berjemaah, bayangkan ke masjidnya setiap langkah ampunan dosa. Sekali sholat 27 kali sholat. Di Masjidil Haram 100.000 kali pahala sholat. Berjamaah 100.000 kali 27 kali lipat. Berapa itu? Baru sekali sholat. Di Masjidil Madinah An-Nabawiyah 1.000 kali pahalanya. Di Masjidil Aqsa 100 kali pahala sholat.
Artinya setiap kali amal kebaikan dilipat gandakan Allah sebagai ilustrasi mudahnya masuk surga. Bahkan Lailatul Qadar yang bisa saya pahami setiap baca Quran Allah melipat gandakan kita dengan 1000 bulan kebaikan. Yang kita lakukan hari ini pahalanya 1000 bulan kebaikan. Khairum min alfisar. Selama menurunkan Al-Quran. Semudah itulah masuk neraka, masuk surga. Ngapain susah-susah ke neraka? Harus bayar uang, mabuk-mabukan, bayar istri orang, bayar anak remaja orang, hamil awak yang pusing 7 keliling, mau melahirkan, awak aborsi, berdosa. Inilah susah ke neraka itu. Ngapain kita ke neraka akhir tahun? Ada orang tambah maksiat. Bagaimana narkoba disebarkan karena permintaan yang begitu dahsyat di liburan yang 8 hari ini. Harganya begitu mencengangkan dan bagaimana konsumennya juga sebagian umat Islam. Bayar ratusan juta terkadang. Susah ke neraka, masih ngebet juga. Lanjut. Ya, maka ada pendaftaran ini. Dicari calon penghuni surga. Syaratnya beriman, perbanyak amal soleh. Kerjanya enteng. Sholat subuh 2 rakaat. Zuhur 4 rakaat. Asar 4 rakaat. Maghrib 3. Isya perbanyak baca Quran. Bantu orang. Tersenyum dalam melayani pelanggan. Gaji tergantung keinginan. Tambah banyak amal. Tambah besar gaji dan bonusnya. Luar biasanya tak ada PHK. Kerja seumur hidup, tak ada pula kata pensiun. Kalau kita kerja di Telkom ini ada pensiun di umur 56 tahun, tapi tidak dengan menjadi penghuni surga ini. Ayo, refleksi akhir tahun saya rasa kita akan ambil satu kapling lah di surga nanti ya. Setuju saya rasa ya. Ya, kesimpulan. Ya, bring Quran everywhere, in your heart, in your hand. Ayo, dimanapun sambil mendengar di radio, ada radio Fatih untuk di Medan bisa didengar tausiah agama, atau ada playlist MP3 kita dengar alunan Quran dari qori Arab Saudi yang begitu banyak atau qori internasional yang begitu menggugah, atau kita baca Al-Quran di saat senggang menuju setelah pensiun menuju akhir hayat kita. Ya, kesimpulan nampaknya harus kita baca refleksi 4 refleksi akhir tahun kala pandemi. Mulailah dari saat ini untuk masa depan yang gemilang. Al-Qari'ah. Mulai dari yang kecil karena kamu besar. Wa ma adraka mal qari'ah. Ya, kemudian Al-Qari'ah mal qari'ah. Mulai dari yang kecil karena kamu besar, mal qari'ah. Wa ma adraka mal qari'ah. Adraka, mulai dari dirimu sendiri, engkaulah yang hebat itu. Tidak ada alasan untuk tidak sukses. Kamu besar karena gunung pun tak akan ada gunanya kalau sudah kiamat tidak tiba. Tidak ada alasan untuk tidak sukses selama sukses kita benar, yaitu fi 'aisyatir radiyah, mendapatkan ridho Allah dan surganya, atau narun hamiyah, terhindar dari murka dan nerakanya. Inilah refleksi, gerakan refleks kita. Bagaimana akhir tahun ini dengan RTL, rencana tindak lanjut di 21 menjadi cerah. Asal masuk surga saya ikut, asal masuk neraka saya tidak ikut. Wallahu a'lam. Sudah berapa menit kita mengudara ini? Pak Darmansyah, Pak Darmawan? 40. Sudah bisalah di sisa waktu kita dialog, diskusi. Mudah-mudahan kontribusi dari sahabat-sahabat, Bapak Ibu dari Aceh sampai Lampung tambah mengasah kekuatan dan spirit kita untuk mencari ridho Allah dan surganya. Tafadhol. Ya, alhamdulillah. Terima kasih banyak Pak Ustadz atas pemaparannya. Sama-sama kita semua telah mendengarkan tausiah dan juga kita juga sudah membedah intisari dari surat Al-Qari'ah. Kita banyak poin-poin yang bisa kita ambil. Mungkin untuk sesi selanjutnya dipersilakan Bapak Ibu apabila ada pertanyaan silakan diajukan melalui kolom chat Zoom ini. Nanti akan segera kami bacakan, langsung dibaca juga oleh dijawab juga oleh Pak Ustadz. Izin Pak Ustadz, ini udah masuk ada satu pertanyaan dari Andika Yogi Pradana Ustadz. Jadi
Mas Andika ini ada dua pertanyaan. Saya bacakan yang pertama ya Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Pak Ustadz, orang yang dahulunya Islam lalu murtad, apakah kebaikan-kebaikan dia semasa masih Islam akan hilang dan dia akan kekal di neraka juga Ustadz? Dan bagaimana dengan orang yang mu'alaf? Apakah dosa-dosa dia selama masih kafir akan tetap diperhitungkan? Berikutnya pertanyaan pertama Pak Ustadz, mungkin silakan. Ya, menarik sekali pertanyaannya sesuai dengan spirit semangat kita refleksi akhir tahun ini. Inilah luar biasanya Islam, bahwa al-Islam ya jubbu ma qablahu, kata Nabi Muhammad SAW. Islam mendilet semua amal kafir sebelum itu. Artinya orang yang mu'alaf, semua kemaksiatan yang dia lakukan, kekafiran yang dia laksanakan, terdilet, habis dengan asyhadu alla ilaha illallah. Maka ada kata orang, gimana umur 70 tahun ini kakek akhirnya disahadatkan oleh sang anak dan dia masuk Islam. Seminggu kemudian dia wafat, sementara dia masih belajar sholat. Puasa pun belum sempat karena belum bulan Ramadan. Sunat pun baru kemarin dia lakukan. Bagaimana tuh Pak Ustadz? Falahul jannah. Baginya surga. Kok enak kali Pak Ustadz? Itulah dia Rahman dan Rahimnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebaliknya, bagaimana pula kalau ada orang Islam murtad? Maka seluruh kebaikan dia sebelum Islam nol. Dan dia sampai akhir hayat tak juga mau masuk Islam, mati dalam keadaan murtad, wafat dalam keadaan su'ul khotimah, na'udzubillah min zalik. Baginya neraka dan dia kekal selama-lamanya. Apakah itu adil? Adil lah. Inilah yang disebutkan dan inilah doa kita bagaimana kita wafat dalam keadaan husnul khotimah, wafat dalam keadaan baik. Karena yang dinilai adalah akhirnya. Mudah-mudahan kita wafat dalam keadaan baik. Kalau gitu Pak Ustadz, nanti sajalah setelah mau tua, nanti saya baru bertobat, baru saya berbuat baik, tobatan nasuha. Kalau umurnya panjang. Kalau seperti Niki Ardila zaman dahulu masih muda sudah wafat. Atau seperti Jupil masih muda sudah wafat. Atau banyak lagi orang yang masih muda tetangga kita sudah wafat. Dan belum sempat taubat, kan jadi nggak enak. Maka badiru bil a'mali sholihah, kata Nabi Muhammad SAW, segeralah berbuat baik. Karena kamu tidak tahu kapan kamu wafat dan bagaimana keadaan kamu wafat. Asbaha mu'minan wa amsa kafiron. Bisa saja pagi hari kamu mukmin, sore sudah jadi kafir. Amsa mu'minan wa asbaha kafiron. Sore masih beriman, pagi sudah murtad jadi kafir. Maka sebelum berubah hati kita, iman kita menjadi kafir, perbanyak amal soleh. Mudah-mudahan amal soleh ini membuat Allah melindungi kita dari kekafiran dan menjadi murtad atau kafir tadi. Jadi jelas jawabannya, yang kafir setelah sebelumnya Islam, keislamannya tak ada guna. Yang Islam sebelumnya kafir, maka dosa-dosa kekafirannya didilet oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, Muslim jadi kafir su'ul khotimah. Yang kedua, kafir jadi Muslim husnul khotimah. Bagi yang kedua masuk surga, kekal selama-lamanya. Bagi yang kafir masuk neraka, kekal selama-lamanya. Pertanyaan kedua? Iya, Pak Ustadz, untuk pertanyaan kedua, mungkinkah dosa-dosa kita di masa lalu akan hilang seluruhnya, sehingga kita tidak akan mengalami transit di neraka, Ustadz? Benar sekali. Dosa kita bisa di-delete. Sebagaimana data kita satu hard disk eksternal dengan kapasitas 1 tera atau 1000 giga bisa diinstal ulang. Begitulah dahsyatnya ampunan Allah. Fa inni ghafiruz zambil azim. Aku Tuhan pengampun dosa yang besar sekalipun. Kalaupun hambaku datang dengan dosa setinggi langit, aku akan datang ampunan jauh lebih dari tingginya langit. Kalaupun ada seorang hamba membawa dosa dengan dengan sebesar bumi, aku akan datang dengan ampunan lebih besar dari bumi itu. Dan Allah sangat bahagia kalau hambanya bertobat.
dan menariknya. Jadi Pak Ustadz, makna di sakulat mawazinuhu itu bisa jadi kita punya dosa awalnya 50, punya kebaikan awalnya 50, tapi kebaikan kita dilipat gandakan jadi 700 kali lipat kali 50, sementara dosa kita yang 50 karena istighfar dan mohon ampun beserta bertobat menjadi 0 atau bahkan 1%. Nah, bisa jadi. Inilah dia kata Nabi Muhammad SAW, la yadkhula ahadukumul jannah bi'amalihi. Enggak akan masuk surga seorang hanya karena amalnya saja. Karena kalau amalnya tadi sebenarnya 50-50 lah. Tetapi termasuk kamu wahai Nabi, termasuk saya. Kita semua masuk surga karena rahmat Allah. Illa an yataghammadi Allah bi rahmatihi. Dari mana rahmat Allah? Terlihat cara menghitungnya. Saya ketemu baru nguji mahasiswa S3 dari Malaysia kemarin. Di Kedah sana. Apa sepakat para penguji disertasi ini? Sebenarnya ini perempuan kesalahannya fatal dan banyak. Dia harusnya mayor ini. Lulus tapi dengan kesalahan yang banyak, mayor. 6 bulan lebih. Tapi inilah karena rahmat kita ini. Ini rahmat Allah ini. Akhirnya dia dianggap dengan kesalahan minor. Sehingga dia kesalahan disebutlah dengan perbaikan tak lebih dari 6 bulan. Kalaulah manusia saja bisa berkompromi dan memberi rahmat dalam bentuk garasi atau pengurangan masa tahanan di penjara atau mungkin memberi nilai yang seharusnya 6 menjadi 9, maka Allah Subhanahu wa taala dengan rahmatnya bisa melakukan itu. Maka jawaban kedua jelas tepat bahwa bisa tidak transit di neraka karena Allah Maha Pengampun dan didelete dosa kita. Maka ada buku. Di akhirat itu ada mizan, ada buku. Allah mengatakan inilah semua dosa-dosamu, Jenal, Ustadz Jenal, ini dosamu dari kamu lahir sampai wafat. Kalau baca ini, malu kita bacanya, apalagi dalam bentuk video. Yang sangka kita nggak tahu, data kaki, tangan, semua mata lengkap. Cuman kata Allah, udah, ini delete. Sekedar kamu tahu aja. Ku delete ini. Udah masuk surga sana. Malu kita. Udah masuk surga. Orang yang terakhir masuk keluar dari neraka masuk ke surga itu malu dia. Ada orang Islam terakhir kali keluar dari neraka dan terakhir kali masuk surga. Ya Allah, nggak ada tempat lagi ya Allah. Mau kayak mana? Sudah penuhlah surga itu ya Allah. Tapi kata Allah masuk. Nggak udahlah, saya di yang penting keluar dari neraka saja. Boleh saya duduk di emperan surga itu? Boleh, duduklah kau sana. Dan duduk di situ, alhamdulillah. Boleh saya masuk? Boleh. Masih ada tempat. Pas kata Allah Subhanahu wa taala dalam hadis kursi, bagimu tempat seluas langit dan selebar bumi. Arti penghuni terakhir saja pun masih dapat fasilitas yang luar biasa. Wallahu a'lam. Lanjut. Ya, terima kasih banyak atas jawabannya, Pak Ustadz. Semoga bisa menjawab pertanyaan dari Bang Andika Yogi. Untuk pertanyaan selanjutnya, Pak Ustadz, ada dari Kak Delvi Erisandi. Pertanyaannya itu adalah, Ustadz, adakah doa yang bisa kita amalkan agar Allah menjaga hati kita istiqomah sampai akhir hayat di dalam Islam, iman, dan ihsan? Iya, benar sekali. Ada dua doa minimal dari banyak doa-doa yang lain. Yang pertama, agar istiqomah, kita memperbanyak membaca surah Al-Fatihah dan itu sudah kita lakukan 17 kali. Cuman terkadang kita kurang memaknai doa kita. Ihdinas syiratal mustaqim. Ya Allah, tunjuki kami jalan yang istiqomah itu. Syiratal mustaqim, ya Allah, syiratal mustaqim, ya Allah. Maka ketika kita sholat asar mulai mereng-mereng dari zuhur, asar kita minta lurus lagi ya Allah. Seperti mesin tik zaman dulu, kita ngetik dan miring-miring terakhir krek. Nah, itu kami generasi tahun 70 masih pakai lah mesin tik yang mereng, setelah mereng luruskan. Itulah dia sholat kita. Zuhur mereng, asar luruskan, asar mereng, maghrib luruskan, maghrib mereng, isya luruskan, syiratal mustaqim. Itu yang pertama, surah Al-Fatihah paling sederhana. Yang kedua, dan itu paling ampuh, itu adalah doa sapu jagat paling bagus.
Asal siratal ladzina an'amta alaihim. Jadi jalan lurus itu mudah, nikmat. An'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim. Engkau enggak akan marah kalau kami berada jalan lurus. Waladhdallin amin. Dan jalan lurus itu enggak ada kesesatan di dalamnya. Ini doa kalau kita pahami luar biasa, dan ini adalah kekuatan, powerful. Jadi jangan sampai meremehkan Al-Fatihah. Al-Fatihah itu powerful. Maka ada orang disuruh baca Al-Fatihah sampai 1000 kali supaya dapat powernya, tenaganya, dengan penuh penghayatan. Bagaimana Allah kasih, bagaimana Allah sayang. Bismillahirrahmanirrahim. Engkau Maha Pengasih, ya Allah, masukkan aku surga karena sayangmu. Ya Allah, sukseskan aku karena sayangmu. Ar-Rahman, Ar-Rahim, Engkau Maha Pengasih. Alhamdulillah ya Allah, segala puji bagimu ya Allah, saya tak layak untuk dipuji, dibesarkan. Ini adalah yang pertama. Yang kedua, ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana. Ya Allah yang membolak-balik hati, tetapkan hati kami. Ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinika wa ta'atika wa husni ibadatik. Untuk taat padamu, dapat konsisten dalam beribadah. Inilah dia dua doa. Terima kasih atas pertanyaannya. Wallahu a'lam. Terima kasih Pak Ustadz atas jawabannya. Ini ada pertanyaan yang terakhir mungkin ya Pak Ustadz, dari Pekanbaru, Pak Ustadz, dari Pak Rahman. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana dengan surat Al-Zalzalah Pak Ustadz? Dan barang siapa yang mengerjakan kejahatan sekecil apapun, niscaya dia akan melihat balasannya pula. Ya, faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah. Yang berbuat sebesar biji zarrah pun khairan, baik, yarah, dia akan melihatnya. Wa man ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Berbuat kejahatan sedikit pun dia pasti melihatnya. Benar, kita melihat dan tak ada perbedaan dengan surah Al-Qari'ah karena Al-Qur'an ini saling mendukung satu dengan yang lain. Bapak, Ibu yang dirahmati Allah, kita melihat catatan amal kita tertulis semua. Ustaz Jainal, ini catatan amalmu, keburukanmu pada hari ini tanggal sekian di sini yang menurutmu tak terlihat, inilah dia. Terlihat jelas kebaikan, terlihat jelas keburukan. Cuman Allah katakan yang buruk ini ku delete karena kamu sudah minta ampun kepadaku. Istighfar, taubatmu, Ramadanmu, tahajudmu, linangan air matamu, Al-Quran yang kamu baca, dakwah yang kamu lakukan, ku delete semua itu. Cukup kau lihat, tapi kamu tak merasakan buah dari kejahatan. Maka bahasanya ya roh, lihat, bukan yas'ur, bukan kau rasakan. Inilah dia bahasa Al-Quran yang sungguh luar biasa. Kita pasti melihat keburukan kita, dan itu luar biasanya Bapak Ibu, cuman saya yang tahu. Tuhan tahu juga. Jangan sampai dipermalukan Ustadz Jainal di depan jemaahnya di akhirat nanti. Jainal, ini kejahatanmu banyak loh. Tapi alhamdulillah jemaahmu nggak tahu itu. Nah, itu enaknya. Ibu, anakmu nggak tahu kejahatanmu. Suamimu pun nggak tahu. Suami, istrimu nggak tahu bejatmu di luar sana. Kalau kubuka bejatmu, suamimu minta cerai detik ini juga. Anak-anak nggak hormat denganmu. Alhamdulillah ku tutup itu. Kamu aja yang melihat di akhirat. Maka ibu bapak yang dirahmati Allah, kalau kita nutup aib orang, Allah nutup aib kita di dunia dan di akhirat. Jadi kenapa kok ada aib dunia ini terbuka? Boleh jadi awak rajin mengungkap aib orang. Si A itu, si B itu, si C itu. Akhirnya aib awak pun terbuka orang juga. Nauzubillah min zalik. Lanjut. Wallahu a'lam. Terima kasih banyak atas Pak Ustadz. Dengan sudah adanya 3 pertanyaan, mungkin bisa kita tutupkan sesi pertanyaan kita pada hari ini Pak Ustadz. Sekali lagi terima kasih banyak atas segala informasinya dan segala tausiahnya. Terima kasih Bapak Ibu semua yang telah hadir. Terima kasih atas partisipasinya. Semoga apa yang disampaikan Pak Ustadz hari ini dapat kita amalkan, dapat menjadikan kita lebih baik lagi dan bisa menjadikan kita untuk lebih mempersiapkan diri lagi untuk kedepannya. Amin. Khairul kalam, mungkin minta tolong dari Ustadz untuk dipimpin doa penutup Pak Ustadz. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ja'alil Qur'anal 'azima rabi'a qulubina.
Ya Allah, jadikanlah Al-Quran tempat terbaik di dalam sanubari kami. Wa nura sudurina, cahaya yang menyinari jalan kehidupan kami. Wa jala ahzanina wa zahaba humumina, penghapus segala kesedihan dan gundah gulana yang kami alami. Allahumma habib ilainal iman. Ya Allah, cintakan kepada kami iman. Wa zayyinhu fi qulubina, hiasi ia di dalam sanubari kami, sanubari anak-anak dan cucu-cucu kami. Wa karrih ilainal kufra wal fusuq wal isyan, jauhkan kami semua dari kekafiran, kefasikan, kemaksiatan. Waj'alna minar rasyidin, jadikanlah ya Allah kami hamba-Mu yang cerdas dengan memilih iman, menjauhi kekafiran, memilih ketaatan, menjauhi kemaksiatan. Allahumma ja'al jam'ana haza jam'an marhuma. Ya Allah, jadikanlah pertemuan kami pertemuan yang penuh dengan rahmat dan kasih sayang. Wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Perpisahan kami setelah ini perpisahan yang penuh dengan keampunan dan kemaafan. Rabbana ighfir lana wa liwalidaina. Ya Allah, ampunilah dosa kami, dosa ayah ibu kami. Sayangilah mereka sebagaimana mereka telah mendidik kami di waktu kecil. Ya Allah, jika keduanya atau salah satunya telah mendahului kami, jadikanlah kuburnya raudhah min riyadil jannah. Jadikan kuburnya taman dari taman-taman surga. Allahumma dakhil warfa' darajatahuma fil jannah. Masukkan dan tinggikan derajat ayah ibu kami di dalam surgamu. Jika mereka masih hidup, berikanlah kesempatan bagi mereka untuk mempertebal iman, memperbanyak amal, mudahkan urusannya ya Allah. Beri kesehatan bagi mereka ya Rahman. Beri kesempatan kepada kami sebagai anak-anaknya untuk dapat bisa berbakti, membahagiakan ayah ibu kami ya mujibas sailin. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, berikanlah kepada kami pasangan hidup, anak-anak yang menyejukkan mata, jiwa dan hati kami. Jaga anak-anak kami ya Allah, remaja-remaja kami, pemuda-pemuda kami dari kesalahan mengambil nilai-nilai kemerdekaan di akhir tahun ini ya Allah. Jaga mereka dari kesalahan mengambil kemaksiatan di akhir tahun ini ya Allah. Ya Allah, bimbing keluarga kami, anak-anak kami, istri dan suami kami untuk tetap istiqomah di jalan ridha dan surgamu, agar kami dikumpulkan fi 'aisyatir radiyah. Jauhkan kami dari neraka hawiyah. Ya Allah, bimbing anak-anak kami sehingga mereka layak Engkau pertemukan dengan kami di dalam surgamu, surga Firdaus, bersama dengan Nabi-Mu, Nabi Muhammad SAW. Ya Allah, jadikan kami semua hamba-hamba-Mu yang baik, sehingga kami layak menjadi pemimpin di Telkom ini, menjadi pemimpin di bangsa dan negara ini. Waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah. Ya Allah, berikanlah yang terbaik selama kami hidup di dunia. Wafatkan kami semua dalam keadaan husnul khotimah. Wa fil akhirati hasanah, menjadi pemimpin, berikan yang terbaik ketika kami berada di akhirat. Wa qina azabannar. Hindari kami semua ya Allah untuk transit di neraka. Jauhi keluarga besar kami dari mengamalkan amalan-amalan dosa yang tak terampuni hingga Engkau layakkan kami di neraka. Wa qina azabannar. Hindari kami dari siksa api neraka. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustaz. Ingin mengingatkan juga Bapak Ibu, nanti untuk materi dan segala videonya akan bisa di-share di grup Muslim Telkom Regional di Telegram. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.